Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Baru disentil oleh Ibu Megawati ya, Jokowi udah mewe. Kenapa bang ya? Ketika Ibu Megawati ya ada 3 partai begitu kan ya, seperti kader PKB, partai kader dari Partai Golkar, terus kemudian PDIP ya menyentil, ya mendesaklah begitu kan, tunjukkanlah ijazahnya kepada Jokowi. Nah akhirnya Jokowi mengatakan saya merasa sedih, ya bilangnya begitu kan ya. Nampaknya mulai curhat di situ begitu ya, merasa sedih ya. Jokowi berkaca-kaca begitu kan soal responan ya, soal respon sentilan Ibu Megawati. Saya mengatakan begini ya, seorang Jokowi, saya merasa sedih. Kok nampaknya ingin mencari sensasi kepada masyarakat Indonesia bahwa seolah-olah dirinya begitu kan ya dikritik habis-habisan oleh beberapa partai. Tapi inilah yang terjadi begitu kan ya. Kalau cuma Ibu Megawati dan partai-partai lain mengkritik begitu kan ya untuk menunjukkan ijazahnya, ya saya kira tidak perlu ditanggapi dengan ya merasa sedih, ya merasa berlebihan begitu kan. Ya tanggapi seadanya. Atau jangan-jangan bahwa kartu truf Jokowi ini ada di tangan Ibu Megawati. Ini kan banyak kritikan-kritikan itu begitu. Coba kita lihat saja ya bagaimana ya ketika ada salah satu postingan begitu kan mengatakan begini, baru disentil sekali udah mewe lah. Bu Mega yang dihianati di ujung ya jalan setelah bantu jadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, dan presiden 2 kali. Nggak ada berkaca-kaca. Jangan playing victim dong ya, seolah-olah kau jadi korbannya. Benar kan? Ini banyak yang mengomentari soal itu begitu kan ya, soal nampaknya Jokowi berkaca-kaca soal responan ya, soal respon sentilan Ibu Megawati itu begitu. Ada apa begitu? Padahal ada 3 partai begitu kan yang hanya bukan mengkritik, hanya melihat ya tunjukkan aja. Kalau ada yang gampang ya kenapa dipersulit? Benar juga begitu. Kenapa kalau ada yang gampang ngapain dipersulit? Ya pada ujung-ujungnya Jokowi blunder. Diperiksa begitu. Masa mantan presiden ya diperiksa begitu kan ya oleh Barreskrim Polri begitu. Ya terus kemudian datang sana sini begitu ya. Tapi kenapa kalau merasa sedih kenapa tidak memanggil Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, panggil mereka. Ya ini loh ijazah saya yang asli kalau merasa sedih. Ya merasa sedih takut naik ke tahap penyidikan, ke tahap selanjutnya dan sebagainya. Ini saya kira ya bermacam flying victim lah begitu kan ya, untuk mencoba bagaimana seolah-olah menjadi korban. Nah, ini apa yang disampaikan Justinus ini masuk akal begitu. Ya, bagaimana tidak masuk akal kalau sudah seperti itu begitu ya. Bahkan satu sisi melihat ketika Ibu Megawati singgung gonjang-ganjing masalah soal ijazah palsu malah dilaporkan ya dari Jokowi lovers begitu kan. Ini sentilan Ibu Megawati begitu. Ya karena sentilan Ibu Megawati itu muncul dari pemberitaan. Jangan sampai hal yang sepele ini ya dijadikan sebagai isu nasional. Juga Golkar ya dukung usulan Megawati soal ijazah Jokowi. Terus kemudian PKB setuju usul Megawati terkait dengan ijazahnya. Ya tunjukkan ya. Itu aja kok repot. Itu aja kok repot. Apalagi seorang Jokowi begitu sebagai mantan presiden dicecar hanya 22 pertanyaan ya sekitar 1 jaman katanya begitu. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian pada akhirnya orang bisa memahami, bisa melihat semuanya begitu kan. Ya, jangan sampai ya mentang-mentang walaupun menjadi mantan presiden yang namanya hukum dan keadilan kita harus sama. Kalau ditanyakan 6 jam ya 6 jam. Kalau ditanyakan 5 jam ya 5 jam. Kalau ditanyakan 3 jam ya 3 jam. 1 jam ini dengan 22 pertanyaan mungkin dengan singkat atau bagaimana, saya nggak tahu begitu.
Tapi yang jelas di mata hukum ya siapapun itu harus sama. Ya, yang namanya keadilan, transparansi begitu kan. Ya, ini harus benar-benar sama di mata hukum. Jangan lagi kemudian karena mantan presiden takut, masih punya pengaruh ini takut, ya. Apalagi ada geng Solo. Ini pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Jadi artinya apa? Menurut saya pribadi begitu kan ya, sudah saya sering berkali-kali mengatakan tunjukkan aja biar tidak repot-repot. Ya kenapa? Karena kalau semakin menunjukkan begitu kan ya, semakin banyak yang simpati ke Jokowi kalau ijazahnya asli. Kalau yang selama ini beredar begitu kan ya, beredar, semoga saja yang beredar ini adalah palsu begitu ya. Kenapa? Kalau memang sama dengan apa yang kemudian dimiliki Jokowi, maka kemudian kan ini kan sudah diuji forensik ya, secara data-data itu sudah lengkap. Ya apa yang kemudian disampaikan Rismon dan sebagainya begitu. Ya kalau berbeda ijazah asli Jokowi ya kita dipimpin dengan orang-orang yang punya ijazah dan kredibilitas yang tinggi kan pada akhirnya keaslian ijazahnya tidak bisa diragukan lagi. Ya susah kalau semisal itu adalah palsu. Wah ngeri bos. Karena apa? Karena kemarin ya data dari KPU begitu ya 2024 kemarin saat pilkada itu banyak yang menggunakan ijazah palsu katanya. Ya, ini jangan sampai maraknya ijazah palsu ini tiba-tiba begitu kan ya. Pemimpin-pemimpin tertingginya ya memakai ijazah palsu. Jadi saya kira bahwa di hari ini begitu kan transparansi kepada publik siapapun harus ya menggunakan ijazah aslinya. Kira-kira seperti itu. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari Zen ya. PD Perjuangan jadi pengusung Jokowi karena sudah pasti menang. Kemarin PDP Perjuangan usung Ganjar ya. Sama Mahfud MD cuma dapat 6%. Logis, mainnya keroyokan. Lu juga tahu gak busukannya? Ini komentar-komentar dari netizen ya. John Sitorus dengan dengan komentar-komentar lainnya begitu kan. Tapi perlu diingat begitu ya. Ketika ditanya tanggapan tentang pernyataan Bu Megawati yang tinggal ditunjukkan ijazahnya jika ada, jawaban malah kemana? Di antara ya mantan presiden hanya ini yang menjadi bulan-bulanan. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya menganggap bahwa hal yang kemudian yang terjadi begitu seharusnya kan Jokowi gampang untuk menunjukkan itu begitu. Jadi saya kira ya perdebatan ijazah ini ya semoga menemukan titik terang lah, titik temu di situ begitu ya, biar menjadi cikal bakal bahwa siapa yang benar dan siapa yang tidak. ya jadi agak lucu sih sebenarnya begitu kan, agak lucu begitu ya. Bahkan ya ketika John Sitorus soal ini begitu seolah-olah menyemprot Jokowi begitu kan ya, masalah dugaan-dugaan yang banyak begitu, tunjukkan aja kepada publik ya. Ada yang mengatakan begini begitu, Bang, sadarlah ya, dengan weweknya itu sebenarnya lagi ngenyi, merendahkan kita ya, gestur mukanya kelihatan banget itu. Ya apal gue Bang, gue jago orang Solo. Nih orang Solo berkomentar seperti itu begitu kan. Benar nggak ngenyek begitu? Benar nggak bahwa ijazah yang dibawa itu dengan map ya, map ijazah yang sudah agak kusut, sudah lama begitu, menandakan sudah lama, ya benar-benar asli. Ya kita tunjukkan dong begitu kan ya, apakah ini sengaja dipelihara dulu biar nama-nama Jokowi melambung tinggi atau bagaimana? Ini kan agak lucu juga pada akhirnya. Jadi saya kira ya sejarah baru ya sebagai mantan presiden justru jadi bulan-bulanan masyarakat. Mulai dari coba kita lihat begitu kan. Hitung sejarahnya. Bung Karno ya, mereka terkenal karena ya sebagai proklamator begitu kan ya. Ya tetap makamnya tetap banyak orang yang mengunjungi begitu kan ya. Soeharto juga sama, mereka sebagai dianggap sebagai pahlawan begitu kan ya. Karena bagaimana walaupun mereka berkuasa ya, dia berkuasa 20 tahun tapi infrastruktur dan pembangunan ya di era Soeharto saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Ya di zaman Pak Habibie juga begitu kan ya, ada kontribusi besar ya.
Di zaman Gus Dur juga begitu kan ya. Bagaimana soal toleransi yang kuat sesama sesama manusia, sesama saudara-saudara kita begitu kan ya. Dari Ibu Megawati, terus kemudian Pak SBY, terus kemudian setelah Pak SBY ya Jokowi, setelah Jokowi yaitu Prabowo. Nah, sejarah-sejarah inilah adalah orang-orang hebat. Tapi perlu diingat, hanya sekarang ini sebagai mantan presiden Indonesia yang hanya jadi bulan-bulanan ya rakyatnya sendiri. Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Ya, jadi artinya apa? Artinya nampaknya memang hutang-hutang di era Jokowi itu sangatlah tinggi begitu kan ya, sangatlah tinggi infrastruktur, tapi ya kenapa negara kita ya juga kayak gini begitu kan, padahal 10 tahun memimpin di situ begitu. Ini bukan soal leaders atau membangun siapa begitu, tapi bagaimana kesejahteraan itu. Dan PR paling besar dari seorang presiden sekarang ini adalah Prabowo begitu kan, bagaimana mengataskan kemiskinan, bagaimana kesejahteraan, bagaimana dengan rakyatnya yang semakin canggih begitu kan, dengan teknologi-teknologi yang sangat luar biasa. Globalisasi sekarang ini adalah persaingan yang sangat luar biasa, apalagi bonus demografi di bangsa kita ya, apakah ini akan menjadi cuma-cuma? Jadi apakah benar tahun 2030 akan bubar? Ini yang seharusnya kita pikirkan ya. Jadi kalau Indonesia saat ini masih sibuk soal masalah dugaan ini, dugaan itu, masalah ijazah palsu ini begitu kan, sehingga orang-orang yang dituduh tidak menunjukkan itu begitu. Lah, mau ngapain ini begitu? Sedangkan di negara-negara lain itu bersaing begitu. Agak ngeri kan pada akhirnya. Jadi inilah negara demokrasi begitu kan ya, kapan mau maju bangsa kita? Wong orang-orang yang mengkritik sana sini begitu ketika ditawari jabatan mingkem kok. Siapapun, karena jabatan itu sangat dahsyat bro, sangat dahsyatnya luar biasa. Jadi saya kira di depan hukum harus transparansi. Siapapun begitu kan, sebagai mantan presiden, siapapun jangan takut, harus sama di mata hukum. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.